Ayo yuk mulai yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Key Performance Indicator atau yang disingkat dengan KPI. Nah, untuk anggota kelompok kami ada Andri Kristiawan, ada Ibu Ardana Ariswari, ada Ayu Eka Yuliani, ada Anis Mukaromah, dan satu lagi ada Ajeng Lintang Permata Arni. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari KPI, jenis-jenis, lalu ada faktor-faktor, dan beserta dengan contohnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari KPI itu sendiri. Menurut Gapkanova Iveta dalam Journal of Competitiveness berpendapat bahwa pengertian KPI atau Key Performance Indicator merupakan suatu ukuran yang sifatnya kuantitatif dan berharap untuk perusahaan dan mempunyai beragam penilaian berdasarkan data konkret, serta dijadikan sebagai titik awal dalam menentukan tujuan dan menyusun strategi perusahaan. Lalu ada Jack Weiss Warren mengatakan bahwa pengertian KPI adalah suatu penilaian untuk mengukur suatu perusahaan dalam melakukan visi yang strategis. Visi strategis tersebut mengacu pada bagaimana suatu strategi perusahaan bisa terintegrasi secara interaktif dan menyeluruh. Lalu ada David Parmenter menjelaskan bahwa KPI adalah suatu alat ukur yang paling penting untuk kesuksesan suatu perusahaan pada saat ini dan masa depan. Dan yang terakhir ada Jyoti Banerjee dan Christina Bhuti Banerjee dan Bhuti dalam bukunya mengatakan bahwa pengertian KPI adalah suatu penilaian berskala dan bersifat kuantitatif yang digunakan untuk bisa mengevaluasi performa perusahaan dalam hal mencapai tujuan perusahaan. KPI juga bisa digunakan untuk menentukan suatu objektif secara terukur, memantau tren, serta pengambilan kebijakan untuk perusahaan. Next. Lalu di sini ada jenis dari indikator utama dalam KPI. Nah, di sini jenis dari KPI itu sendiri ada dua, yaitu ada KPI finansial dan yang kedua adalah KPI non-finansial. KPI finansial adalah indikator kinerja utama yang berkaitan dengan keuangan. Contoh dari KPI finansial ini diantaranya adalah KPI laba kotor atau gross profit, yaitu KPI yang mengukur jumlah uang yang tersisa dari pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Lalu KPI laba bersih atau net profit, yaitu KPI yang mengukur jumlah uang yang tersisa dari pendapatan setelah dikurangi HPP dan biaya-biaya bisnis lainnya seperti biaya bunga dan pajak. Lalu ada contoh yang lain lagi, ada KPI margin laba kotor atau gross profit margin, yaitu KPI yang mengukur nilai persentase yang diperoleh dengan membagi laba kotor dan dengan pendapatan. Next. Lalu jenis yang kedua adalah KPI non-finansial. KPI non-finansial adalah suatu alat indikator yang tidak secara langsung mampu mempengaruhi keuangan atau organisasi, namun bisa tetap berpengaruh pada performa organisasi perusahaan tersebut. Beberapa hal yang tergolong dalam KPI non-finansial adalah tingkat perputaran tenaga kerja, metrik kepuasan pelanggan, rasio pelanggan berulang terhadap pelanggan baru, serta pangsa pasar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada faktor yang harus diperhatikan dalam membuat KPI. KPI atau Key Performance Indicator tidak akan berguna jika tidak diiringi dengan tindak lanjut atas KPI tersebut. Dalam prosesnya, suatu perusahaan mampu membuat KPI yang sudah disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Namun secara umum, KPI harus dibuat dengan berdasarkan beberapa poin yang sering diterapkan dalam berbagai industri. Poin tersebut adalah SMART, yaitu spesifik, measurable, attainable, realistic, dan timely. Slide selanjutnya.
Nah, di sini ada beberapa pengertian tadi. Spesifik, perusahaan harus menentukan tujuan perusahaannya secara spesifik dan mudah dimengerti oleh anggota lain. Perusahaan harus bisa mengukur pencapaian tujuan tersebut. Kemudian perusahaan harus memastikan tujuannya bisa dicapai dengan baik secara masuk akal. Perusahaan harus memastikan tujuan tersebut sesuai atau relevan dengan perusahaan. Yang selanjutnya ada time frame. Terus selanjutnya ada perusahaan juga harus menentukan jangka waktu dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada implementasi key performance indikator. Sebelum sesuatu perusahaan mengimplementasikan KPI ke dalam kegiatan proposalnya, terdapat 4 kriteria dasar yang harus perusahaan penuhi. Yang pertama, adanya kolaborasi antara pihak karyawan, tim, supplier dengan pihak pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, adanya desentralisasi dari pihak manajemen hingga pihak operasional. Yang ketiga, adanya integrasi atau keterkaitan antara laporan, ukuran, dan kegiatan. Keempat, adanya hubungan KPI dengan strategi perusahaan. Dibutuhkan adanya proses sistem yang saling berhubungan dalam menerapkan KPI, baik itu dari lingkungan perusahaan seperti pihak manajer, investor, dan karyawan. Hingga dari pihak luar seperti supplier dan pelanggan pun sama halnya dengan laporan. Selanjutnya, laporan KPI harus dibuat secara tepat waktu, efisien, dan harus fokus pada peningkatan dalam hal pengambilan keputusan. Hal terpenting dalam menerapkan KPI adalah menjelaskan hasil atau tujuan dari masing-masing KPI tersebut. Selanjutnya terdapat suatu metode yang paling penting untuk bisa menerapkan KPI secara tepat agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Metode tersebut akan menggabungkan kriteria SMART yang sudah kita jelaskan tadi di atas. Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Udah, Nak. Maaf. Masih off mic. Nyalain dulu, Bu. Oke ya. Key Performance Indicator atau KPI. KPI. Mengelola kinerja perusahaan secara efektif barangkali merupakan salah satu kiat kunci untuk melesatkan bisnis ke arah yang kian menjulang. Kemudian dalam konteks inilah pengembangan Key Performance Indicator atau KPI yang sistematis makin dirasa sebagai sebuah kebutuhan yang nyaris tak terelakkan. KPI sendiri merupakan serangkaian indikator kunci dari implementasi strategis bisnis yang bersifat terukur dan memberikan informasi kepada kita sejauh mana kita berhasil mencapai strategi tersebut yang berfokus kepada kinerja organisasi dan yang paling penting untuk kesuksesan saat ini dan di masa datang. Rancangan KPI yang baik memberikan informasi yang dalam, jelas, dan tajam mengenai kecenderungan suatu kinerja. Dengan KPI, suatu organisasi dapat mengetahui apakah organisasi sudah melakukan hal yang benar dan mengetahui apakah diperlukan perbaikan atau penyesuaian. Persyaratan dalam pembuatan KPI. 1. Selalu berkaitan dengan sasaran atau target. Dalam pelaksanaannya, KPI selalu dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diraih atau dicapai, sehingga tujuan pembentukan KPI ini dapat terarah dan terstruktur bila mana Anda sudah menetapkan sasaran atau target terlebih dahulu. 2. Harus dapat terukur. Key Performance Indicator haruslah dapat terukur dan dapat dihitung sehingga dapat dikuantifikasikan menjadi sumber untuk pengambilan keputusan pimpinan. 3. Harus memiliki perbandingan dari periode sebelumnya. Dengan adanya perbandingan dari periode sebelumnya, pimpinan akan dapat menyimpulkan apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mengatasi atau mencapai target yang sudah ditentukan. Nomor 4. Pemilik akan memperoleh bukti KPI, bukti atau ukuran KPI yang merupakan hasil
dari menghitung atau membandingkan secara tepat. Biasanya, bukti atau ukuran KPI perusahaan besar siap untuk dipublikasikan kepada publik bertujuan untuk mendatangkan investor baru untuk bisa mencapai target atau sasaran KPI tersebut. 5. Terikat pada waktu. Dalam pelaksanaannya, KPI harus memiliki keterkaitan dengan waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut difungsikan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu. Uji coba. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah KPI sesuai dengan uraian jabatan atau job description dengan menggunakan program SPS. Berdasarkan hasil uji T sampel, bebas yang ditunjukkan pada tabel dapat disimpulkan bahwa KPI karyawan FSO sudah sesuai dengan uraian jabatannya. Kemudian dari hasil analisa yang telah dilakukan terhadap kriteria KPI karyawan SMART untuk masing-masing jabatan yaitu KPI Supervisor Region, KPI CSE, dan KPI CSE non-Jakarta didapat kesimpulan bahwa hasil analisa KPI Supervisor Region terdapat satu KPI yang belum memenuhi kriteria SMART, yaitu dapat menjelaskan secara benar baik secara lisan atau tulisan mengenai ilmu IT yang dipelajarinya atau solusi terhadap masalah teknis dalam pekerjaannya. Next. Pengukuran kinerja karyawan PT Pertamina Persero, TBBM Semarang Group dengan pendekatan Human Resource Scorecard. PT Pertamina Persero Terminal Bahan Bakar Minyak TBBM Semarang Group merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang minyak dan gas. Salah satu tugas utama dari TBBM Semarang Group adalah sebagai tempat penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Target TBBM Semarang Group adalah mencapai peringkat gold di tahun 2014 dengan standar kriteria persentase penilaian keseluruhan sebesar 90%. Hasil ini audit pose Pertamina Operation Service Excellence pada tahun 2013 mencapai 92% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 93,9%. Namun pada 4 elemen yang berkaitan dengan aspek human resource terjadi penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi KPI, Key Performance Indicator, terpilih yang dapat menunjang peningkatan nilai pose dengan menggunakan rancangan HR Scorecard serta menghitung bobot masing-masing KPI dengan metode Analytic Hierarchy Process dan mengukur nilai pencapaian kriteria dengan metode scoring system dan evaluasi hasil pengukuran kinerja dengan traffic light system. Perencanaan pengukuran kinerja dengan kerangka Human Resource Score menghasilkan 17 KPI yang dapat menunjang peningkatan nilai pose, yaitu 5 KPI dari perspektif High Performance Work System, 3 KPI HR System Alignment, 4 KPI HR Efisiensi, dan 5 KPI HR Deliverable. Dan hasil pengukuran kinerja TBBM Semarang Group berada pada level hijau dengan hasil kinerja sebesar 98% atau sudah baik. Namun masih terdapat 2 KPI yang berada pada level merah, yaitu tingkat keterlambatan karyawan dan biaya penjagaan lingkungan. Maka perusahaan harus melakukan perbaikan segera pada kedua KPI tersebut agar dapat meningkatkan nilai persentase pose pada aspek human resource. Next. Selanjutnya akan dibaca Mbak Ayu. Belum ya? Lanjut, Mas. Key Performance Indicator KPI Karyawan Divisi Field Support Operation FSO.
Key Performance Indicator KPI merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang menerapkan sistem tersebut guna menilai dan mengevaluasi kinerja karyawannya. Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem KPI adalah PT Andalan Terampil Multitis Jakarta. Sistem tersebut digunakan dalam pemberdayaan karyawan, khususnya pada divisi Field Support Operation, dalam meningkatkan performa kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adalah KPI karyawan divisi Field Support Operation yang tercantum pada Form Job Plan, Job Review sesuai dengan uraian jabatannya, Job Description, dan untuk mengetahui apakah format atau rancangan KPI telah memenuhi kriteria SMART, Specified, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran atau mixed method, dengan menggunakan analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Objek utama penelitian ini adalah KPI dalam form Job Plan Job Review. Karyawan di divisi Support Operation Data diperoleh melalui riset kepustakaan dan riset lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi dan pengujian t-test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Key Performance Indicator karyawan di divisi Support Operation sudah sesuai dengan uraian jabatannya, dan berdasarkan hasil analisa ternyata hampir seluruh KPI sudah memenuhi kriteria. Next. Analisis sistem penilaian kinerja karyawan studi pada PT Tridharma Kencana. PT Tridharma Kencana yakni sebuah perusahaan Electronic Manufacturing Service (EMS) yang selama ini melakukan perakitan terhadap produk-produk elektronik dan telekomunikasi seperti LED TV, smartphone, modem, dan lain sebagainya dengan jumlah karyawan yang cukup banyak dan sudah beroperasi selama puluhan tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem penilaian kinerja dan kontribusi dari masing-masing departemen terhadap total kinerja perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan di PT Tridharma Kencana. Hasil dan pembahasan. Proses penilaian kinerja di PT Tridharma Kencana terus mengalami perubahan menuju kepada arah perbaikan. Artinya sistem tersebut tidak langsung sempurna, melainkan melalui terhadap pembaharuan dan perbaikan dari tahun ke tahun. Penilaian kinerja sendiri dibuat oleh bagian HRD dengan menyesuaikan standar ISO 9001. Sistem penilaian kinerja yang dilakukan di perusahaan adalah sama. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan ke bawahan. Next. Aspek penilaian KPI yang dilakukan di PT Tridharma Kencana. Value Acquisition Indicator. Aspek ini melakukan penilaian terhadap kategori-kategori ketekunan, dinamis, dan kualitas. General Performance Indicator. Aspek ini melakukan penilaian terhadap kategori-kategori kepemimpinan, komunikasi, disiplin, keahlian teknis, pengembangan diri. Achievement Performance Indicator. Aspek ini penilaian terhadap kategori-kategori performa penjualan, keuangan, produksi, hasil produk, pengelolaan SM. Personal Performance Indicator. Aspek ini melakukan penilaian terhadap kategori-kategori keselamatan kerja, proses produksi, arus informasi, inventory aset, hubungan industri, lingkungan, budaya kerja. Selanjutnya akan dibaca Kak Ayu. Oke, setelah dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, ini adalah judul-judul dari jurnal yang sudah dikumpulkan oleh anggota. Dari Bu Aden Ariswari dengan judul Pengukuran Kinerja Karyawan PT Pertamina Persero TBBM Semarang Group dengan pendekatan Human Resource Scorecard. Dan dari milik Ayu Eka Yuliani dengan judul Key Performance Indicator KPI Karyawan Divisi Field Support Operation atau FSO. Dari Ajeng Lintang Permata Arni, yaitu dengan judul Perancangan Key Performance Indicator sebagai penilaian kinerja di PT Inti Sawit Subur. Dari Anis Mukaromah dengan judul Analisis Sistem Penilaian Kinerja Karyawan Studi pada PT Tridharma Kencana. Selanjutnya, Bu.
Oke, untuk pembagian tugas kali ini yaitu Bu Adana Ruswari mencari materi, Ayu Eka Yuliani mencari materi dan membuat PowerPoint, Ajeng Lintang Permata Arni mencari materi dan membuat PowerPoint, Anis Mukaromah mencari materi dan membuat PowerPoint, Andri Kristiawan berperan aktif dalam presentasi. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.